Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi kelompok 11 yang berjudul Cara Menutup Akad atau Kontrak Asuransi. Perkenalkan, nama saya Miski Imdadia, saya dari kelompok 6. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian akad atau kontrak. Pengertian akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, yang berarti membangun atau mendirikan, memegang. Dan menurut istilah, yaitu menurut beberapa pendapat ulama, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu. Yang selanjutnya ada cara menutup akad atau kontrak asuransi. Yang pertama, menutup polis melalui agen asuransi. Kedua, menutup polis asuransi melalui kantor cabang. Ketiga, menutup polis asuransi melalui customer service. Keempat, proses penutupan asuransi polis melalui kantor pusat. Dan menutup polis dengan tidak membayar. Selanjutnya ada 3 kemungkinan besarnya harga yang diasuransikan. Yang pertama itu usia tertanggung. Usia tertanggung atau pihak yang ditanggung risiko finansialnya oleh perusahaan asuransi sangat menentukan harga premi sebuah produk asuransi, khususnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Semakin muda tertanggung ketika membeli polis asuransi, kemungkinan besar harga premi asuransi yang harus dibayarkan juga lebih murah. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan. Perusahaan asuransi umumnya mensyaratkan tes kesehatan terlebih dahulu pada calon pembeli polis asuransi mereka sebelum melakukan kontrak pertanggungan. Selain itu, saat mengisi pengajuan polis asuransi, Anda pasti akan diminta menuliskan secara jujur riwayat kesehatan pribadi, bahkan riwayat kesehatan orang tua. Yang ketiga ada jenis pekerjaan. Faktor yang ketiga ini mempengaruhi mahal tidaknya premi asuransi adalah jenis pekerjaan si tertanggung. Ini karena jenis pekerjaan juga dinilai memiliki sumbangan pada besar kecil risiko kematian. Selanjutnya ada perusahaan asuransi syariah dan pasar asuransi syariah. Yang pertama ada pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting, maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis atau peserta, baik secara kolektif atau individu, dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Keempat, ada pemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yang terdapat bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Yang kelima, ada tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai tabarruk dalam asuransi syariah tidak hangus, meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabarruk yang merupakan milik pemegang polis atau peserta secara kolektif. Yang keenam ada
adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah, dikenal dengan surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaruk setelah ditambahkan rekonversi, klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi reasuransi, dan penyelesaian teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Namun dalam asuransi syariah, surplus underwriting tersebut dapat diberikan ke dana tabaruk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.